karena dia anjingnya itu trust issues gitu ya, mungkin karena jarang dibawa keluar juga, karena mungkin lingkungannya pemiliknya tidak mendukung. Kalau kita tahu kucing kan kalau sama ownernya itu manja ya. Apakah dengan mereka datang ke klinik atau ke tempat grooming itu, apakah mereka juga manja banget gitu, Dok? Halo netizen, balik lagi dengan aku Iqbal di podcast Talk by Vet Picurin. Di sini aku bersama dengan Dr. Jenar, yaitu owner dari klinik dan grooming. Kalau boleh tahu nih Dok, nama grooming dan kliniknya itu apa sih Dok? Nama kliniknya ini Dende Pet Care. Dende Pet Care. Aku mau tanya nih Dok, Anabul yang datang ke klinik atau grooming, apakah mereka itu semua manja ya kan? Karena kita tahu kucing kan kalau sama ownernya itu manja ya. Apakah dengan mereka datang ke klinik atau ke tempat grooming itu, apakah mereka juga manja banget gitu Dok? Most cases ya, karena namanya juga klinik ya, tempat baru di mana banyak kucing juga di situ. Jadi pasti mereka juga kadang merasa nggak nyaman. Kebanyakan sih malah merasa nggak nyaman, merasa stres. Jadi kadang-kadang itu mereka itu takut gitu loh, karena ini tempat baru. Kamu siapa? Ini kok ada bau-bau kucing lain atau anjing lain, seperti itu sih. Jadi malah kebanyakan biasanya sih dia dalam keadaan yang takut sih biasanya. Oh, berarti sekali Datno tuh kayak takut untuk melihat sekitar karena banyak hewan-hewan lain, bau-bau yang tidak dikenali. Ya, meskipun misalnya satu ruangan itu kosong ya. Jadi dari pasien sebelumnya itu biasanya mereka itu meninggalkan bau yang bikin kucing itu atau anjing itu jadi merasa tidak nyaman. Itu. Ya pernah misalnya ada sih, memang kucing ini tuh memang gewalak banget ya, memang definisinya. Jadi dia cuman datang itu untuk potong kuku aja, karena dia dari banyak klien, dari banyak klinik itu nggak bisa handle untuk grooming saking galaknya dia. Jadi memang dia tipe yang galak sampai itu banyak banget yang seperti itu. Terus kalau misalnya kayak dalam keadaan sakit ya, terutama biasanya mereka itu kalau dipegang itu lebih sensitif. Jadi apalagi kalau bagian-bagian yang sakit ya, sehingga mereka itu lebih sering nyerang gitu loh, terutama ke dokter dan bagian paramedisnya seperti itu, karena mereka nggak kenal. Terus mereka juga gelisah, misalnya mereka cium-cium segala satu meja tuh diciumin gitu loh. Ini bau siapa nih gitu kan? Seperti itu tuh sering banget terjadi di klinik gitu. Aku mau tunjukin ke Dok Jen kompilasi kucing-kucing yang galak ya kan, yang menakutkan di vet gitu ya kan. Nih teman-teman, nanti teman-teman bisa cek di atas ini. Jadi ini Dok untuk videonya gitu. Suaranya lucu sekali. Bukan. Nah itu menurut Dok Jen sendiri, kalau kucing-kucing kayak gitu tuh gimana nih Dok? Kalau menurut Dok Jen sendiri gitu ya, apakah emang seperti itu ya Dok? Anabul kalau lagi marah bisa sampai melukai gitu? Ya itu hal yang lumrah sih ya, ini juga termasuk resiko pekerjaan sih, yang namanya kita juga handling kucing ataupun doggy itu pasti dia juga ada rasa yang nggak nyaman terhadap kita. Dia nggak kenal kita pegang-pegang karena kita harus periksa atau kita harus melakukan grooming ya kan, makanya dia nggak nyaman dengan keadaan itu. Jadi dia biasanya itu galak kayak gitu kan, pastinya nyakar, atau kalau kucing kebanyakan sih nyakar pastinya ya. Dan itu ada juga kalau doggy itu biasanya dia gigit seperti itu. Terus
cara ngehandling anabul yang reok di klinik atau vet itu gimana sih dok kalau boleh tahu? Handler itu biasanya mereka itu yang paling dasar banget itu adalah mereka cara megangnya aja itu memang sudah beda gitu ya. Jadi cara pegangnya itu ada cara khusus. Nanti mungkin bisa ditampilin. Oke, nanti aku tampilin ya. Ada cara khusus. Terus ada juga handuk itu biasanya kalau untuk yang kecil-kecil sebenarnya kucing gitu dihanduk. Jadi dia dibikin di handuknya itu dibalutkan apa sih namanya? Handuknya itu dibuntel gitu ya ke kucingnya gitu sehingga kaki-kakinya yaitu senjata utamanya mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang berbahaya untuk dokter ataupun groomernya seperti itu. Kalau di grooming itu ada yang digantung ini apa namanya yang yang kayak ngambang gitu ya, itu juga kayak tas yang digantung itu bisa untuk doggy juga. Nah untuk potong kuku biasanya itu juga bisa biar nggak gerak kemana-mana gitu ya. Kalau untuk doggy biasanya doggy besar gitu ya, selain pakai muzzle mereka juga kadang-kadang itu diangkat kedua kakinya yang belakang biasanya yang gitu. Belakang, Nah, yang belakang supaya mereka nggak bisa karena kalau mereka kan tumpuan kan mereka harus numpuk kan di depan sehingga mereka nggak akan bisa balik ke kita untuk menggigit karena kalau doggy itu kan mereka kan ini kan menggigit kan jadi kayak gitu cara restrainnya atau mungkin kadang dia dipepetkan ke apa namanya ke dinding kadang atau biasanya isi. Sama ada beberapa juga ini sekarang yang dokter-dokter itu juga sudah mulai pakai biasanya untuk kucing yang terlalu apa reok banget terlalu gitu. Reok itu mereka kadang di prescribe sedasi itu ada. Jadi mereka sebelum datang itu 1 jam sebelumnya itu mereka di prescribe sedasi dulu atau ketika di dokter itu bisa juga disuntik langsung dengan sedasi seperti itu. Tapi itu kayak biasanya paling akhir sih. Ya, opsi terakhir kalau misalnya anabulnya udah nggak bisa diapa-apain karena benar-benar marah atau reok itu tadi ya. Nah, makanya biasanya kalau dalam klinik ataupun grooming itu kita punya alat-alat gitu ya untuk melindungi diri supaya kita nggak bisa handling dengan baik. Itu biasanya seperti glove. Jadi dia glove-nya itu tebal ya, sehingga dia itu tahan terhadap kayak cakaran atau apa. Itu biasanya glove-glove yang dipakai untuk handling burung elang seperti itu loh, kayak gitu. Nah, kita juga ada barang-barang ya kayak misalnya kayak untuk nyuntik itu ada yang kandang dorong seperti itu. Terus ada juga untuk anjing itu kita pakai brangus biasanya. Aku pernah lihat yang kayak ini dok. Aku pernah lihat kayak tangkapan gitu, dimana dia itu modelnya kayak jaring-jaring gitu kayak nangkepnya gini gitu, jadi kayak jaring kotak persegi gitu, jadi kayak kain buat nangkep kucingnya gitu. Biar kayak kan ada kan kayak kucing kayak dia lari-lari ke sana kemari kayak mungkin karena panik gitu. Ya sekarang sudah mulai banyak sih alat-alat juga yang bisa membantu kita untuk handling kucing yang galak karena kita sendiri kan juga harus melindungi diri kita sebagai dokter dan para medis karena kita kan harus melakukan suatu tindakan mau nggak mau kan kita harus melakukan tindakan. Tapi kalau kucing atau doggy itu membahayakan untuk kita ya harus kita restrain atau handling gitu. Dulu pernah ada kasus gitu, jadi ini kucingnya habis grooming ya sudah cakep gitu ya. Terus setelah itu dia itu dibawa pulang sama pemiliknya itu naik motor sport. Wow, sudah nggak kebayang berisiknya gimana. Jadi begitu di rumah itu orangnya tiba-tiba itu bilang, dok ini kok berliur dan sebagainya gitu ya. Ya terus saya tanya kan loh, tadi naik apa pulangnya gitu, ini naik motornya, memang dia motornya motor sport ya, jadi nggak tahu dia ngebut seperti apa gitu ya.
sampai dia apa namanya, kucingnya itu akhirnya stres seperti itu. Jadi dari mulai membawanya, terus habis itu dia juga mungkin kesakitan, terus atau mungkin dia tidak nyaman dengan mungkin di situ mungkin pas ada kucing yang lebih besar daripada dia merasa terancam, itu lumrah gitu. Terus juga ya hewan itu ya itu anchor ke perasaan mereka itu ke pemilik. Jadi misalnya pemiliknya itu panik gitu ya, atau pemiliknya itu nggak bisa handling, atau pemiliknya takut gitu, nggak tega kalau kucingnya itu disuntik, itu biasanya kucingnya akan reok gitu. Soalnya ini aku juga pernah sering ngalamin. Itulah kenapa biasanya dokter hewan itu punya paramedis, jadi itu dia bagian handling, jadi dia yang bagian restrain, sehingga kita sebagai dokter itu bisa melakukan penanganan dengan bagus kayak gitu. Kadang-kadang itu mereka itu banyak yang anabul ini yang nggak sering keluar gitu loh. Jadi mereka nggak sering diajak berinteraksi dengan orang, mereka nggak ngerti orang, sehingga ketika mereka dibawa ke dokter hewan, mereka merasa terancam gitu. Misalnya kebanyakan itu terjadi pada dogi, karena dogi mungkin mereka biasanya di rumah dan mereka apa namanya merasa bahwa pemiliknya itu punya milik dari dogi tersebut gitu loh. Jadi ketika dia dibawa ke tempat yang tidak nyaman, yang baru seperti klinik dokter dan grooming, itu mereka akan galak gitu. Apalagi kalau belum sudah ditinggal sama pemiliknya. Misalnya kalau pas itu grooming ya. Jadi anjingnya awalnya nyaman karena ada pemiliknya, tapi begitu pemiliknya tidak ada, mereka merasa kamu siapa gitu. Jadi tidak dikenalkan dulu terhadap dokternya, terhadap lingkungannya, terhadap yang lain, seperti itu sih. Jadi jarang keluar. Tips buat Pautizen nih supaya anabulnya tidak stres atau galak ketika dibawa keluar rumah, itu boleh dok kasih tipsnya nih. Tipsnya yang pertama itu lebih sering ya untuk diajak keluar, lebih sering untuk dikenalkan dengan orang misalnya. Nah, sering diajak jalan-jalan juga. Jadi pengalaman untuk jalan-jalan di mobil itu tidak membuat stres gitu di dalam otak mereka. Itu satu. Contohnya tuh dulu kita harus suntik ya. Jadi kita harus menangani anjing. Ini anjingnya tipenya Dalmatian. Jadi dia anjing besar ya. Ini fotonya teman-teman kalau mau tahu. Karena dia anjingnya itu trust issues gitu ya. Mungkin karena jarang dibawa keluar juga, karena mungkin lingkungannya pemiliknya tidak mendukung kalau dia terus di luar. Sehingga dia itu lebih protektif gitulah istilahnya ya. Terus yang kedua itu owner juga harus menjaga emosi. Jadi terutama ketika di dokter hewan atau dengan grooming, groomer ya, mereka itu harus merasa bahwa ada kepercayaan terhadap dokter dan terhadap groomernya, sehingga anabul mereka itu tidak takut gitu loh, bahwa oh ini ownerku, pemilikku kenal terhadap orang ini, jadi ketika orang ini handling saya itu dia merasa bahwa ada kepercayaan gitu, seperti itu ya. Kadang-kadang juga kita juga memerlukan ownernya itu, terutama untuk owner dogi itu untuk bisa handling anjing mereka sendiri, karena anjing itu akan lebih soft lah, dia lebih percaya kalau yang bawa itu adalah ownernya, seperti itu. Ownernya ini sebetulnya sudah tua, ibu-ibu, jadi kalau dibandingkan dengan doginya, ya kalah gitu loh sebetulnya ownernya. Cuman karena dia adalah pemiliknya, dia yang memberi makan gitu ya, jadi dia merasa nyaman seperti itu. Terus yang ketiga nih, kita juga bisa mengandalkan kayak sekarang ini banyak ya di luar sana itu produk-produk yang bisa membantu untuk menenangkan kucing maupun dogi gitu ya. Contohnya itu seperti spray penenang gitu. Misalnya seperti ini ya. Jadi ini itu adalah spray penenang biasanya untuk
kucing. Nah ini dia ini produk Nyang-Nyang ya namanya. Itu dia disemprot ke misalnya ke handuk atau apa gitu yang membuat dia itu rasanya lebih nyaman ketika di perjalanan ataupun ketika berada di vet gitu. Jadi bagusnya sih ketika sebelum dia pergi ke vet itu kotaknya itu disemprot dulu. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia berada di vet itu dia sudah dalam keadaan yang nyaman. Terima kasih ya kan untuk tips dan triknya tentang pergroomingan duniawi ini ya. Ternyata sekompleks itu teman-teman, masalah grooming, masalah Anabul ngereok. Pasti teman-teman semua di sini juga merasakan ya kan dak-dikduknya ketika Anabul tuh ke vet gitu ya kan. Ini tips dari Dokter Jenner langsung. Nah, kalau boleh tahu alamat klinik dan vetnya Dokter Jenner tuh di mana tuh? Jadi Dende Pet Care itu kita ada di Rungkut di Surabaya ya. Nanti alamat lengkapnya bisa kita share. Ya, nanti aku tulis di atas ini teman-teman buat teman-teman semua yang mau ke vet langsung sama Dokter Jenner gitu ya kan. Oke, terima kasih untuk Dokter Jenner yang sudah hadir hari ini ya kan. Terima kasih banyak. Sekian dari aku Iqbal. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.